Misfi kering bikin gak nyaman. Ini 7 makanan ajaib nih, biar lebih basah secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat. Jumpa lagi nih dengan saya, Dr. Wedelia Sadina Putri. Nah, sekarang kita bicara soal kesehatan area intim wanita. Dan itu salah satu masalah yang sering bikin gak nyaman adalah vagina kering atau area misfi itu kurang basah. Ini bisa bikin aktivitas sehari-hari terganggu, apalagi terutama ya pada saat berhubungan biologis. Nah, vagina yang kering itu bukan cuma soal gairah ya teman-teman. Jadi, ini bisa suatu tanda dari tubuh kita itu kekurangan sesuatu atau ada masalah kesehatan lainnya. Nah, kabar baiknya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membantu misfi itu lebih basah dan lebih lembab secara alami, lembab sehat ya, dengan mengatur pola makan kita. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas 7 makanan ajaib nih yang bisa membantu menjaga kelembaban misfi dan juga mencegah kekeringan. Ini penting banget buat semua wanita agar lebih nyaman dan juga lebih sehat. Ditonton sampai habis ya. Teman sehat, sebelum kita bahas makanannya, kita perlu tahu dulu kenapa misfi ini bisa kering. Jadi, beberapa penyebab umumnya itu ada. Yang pertama karena perubahan hormon. Ini yang paling sering banget. Biasanya terjadi pada saat menyusui, menopause karena penurunan estrogen, atau karena efek dari pil KB tertentu, atau misalnya teman-teman juga sedang mengkonsumsi pengobatan-pengobatan seperti pengobatan kanker. Itu bisa. Yang kedua, penyebabnya karena kurang terangsang. Jadi pada saat berhubungan seksual, kurangnya pemanasan itu bisa bikin pelumasan alami menjadi kurang. Yang ketiga, obat-obatan. Beberapa obat seperti antihistamin untuk alergi, antidepresan, atau diuretik itu bisa menyebabkan efek samping kekeringan. Nah, yang keempat itu adalah stres dan juga kecemasan. Itu bisa mempengaruhi respon tubuh termasuk pelumasan alami di area misfi. Jadi nggak boleh terlalu stres. Yang kelima, dehidrasi atau kurang minum air putih. Jadi wajib ya dicukupin air putihnya. Yang keenam, pencucian vagina berlebihan. Jadi penggunaan sabun kewanitaan atau douching yang berlebihan itu bisa merusak keseimbangan pH dan juga flora normal vagina sehingga jadi kering, dan kalau kering itu bisa rentan terjadinya infeksi teman-teman. Nah, dari semua penyebab itu, beberapa bisa kita bantu atasi dengan asupan makanan yang tepat. Ini dia 7 makanan ajaib agar misfi lebih basah dan juga mencegahnya supaya tidak kering. Yang pertama, air putih yang cukup. Ini paling dasar banget dan paling penting karena dehidrasi itu adalah penyebab umum kekeringan di seluruh tubuh kita termasuk di area misfi. Jadi pastikan kamu minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari atau sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Tubuh yang terhidrasi dengan baik itu akan memproduksi cairan alami lebih optimal teman-teman. Yang kedua, konsumsilah buah-buahan dan sayuran yang tinggi air. Selain air putih, teman-teman juga sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya air. Contohnya apa? Semangka, melon, mentimun, stroberi, kemudian selada itu boleh, dan juga tomat serta macam-macam yang lainnya boleh teman-teman yang tinggi air. Karena kandungan air yang tinggi itu bisa membantu menjaga hidrasi tubuh secara keseluruhan termasuk di area misfi kita. Nah, yang ketiga, coba deh makan makanan yang kaya asam lemak omega 3-nya. Karena asam lemak omega 3 itu punya sifat antiinflamasi dan juga bisa membantu menjaga kelembaban sel-sel tubuh. Sumbernya di ikan-ikan yang ada lemaknya seperti tuna, sarden, makarel, atau salmon kalau memang ada di daerah kita. Kemudian yang kedua, biji-bijian seperti biji chia seed, kemudian kacang-kacangan seperti kacang kenari, itu boleh dikonsumsi sebagai makanan untuk meningkatkan area misfinya itu lembab secara alami. Yang keempat, makanlah makanan yang berasal dari sumber fitoestrogen. Jadi
Fitoestrogen itu adalah senyawa alami dari tumbuhan yang strukturnya itu mirip sama hormon estrogen. Jadi kalau konsumsi fitoestrogen itu otomatis bisa membantu menyeimbangkan hormon, terutama pada saat estrogennya itu menurun. Misalnya pada saat ibu-ibu itu sedang menopause ya. Sumbernya dari mana, Dok? Sumbernya banyak di dekat kita. Kedelai dan juga produk-produk olahannya seperti tahu, tempe, biji wijen dan juga buah-buahan kering, tapi tetap ya gulanya dikurangin. Nah, yang kelima itu adalah probiotik seperti yogurt dan segala macam probiotik teman-teman. Karena probiotik itu bakteri baik. Kesehatan MISFI itu sangat tergantung pada keseimbangan bakteri baik di dalamnya. Probiotik seperti yang ada pada yogurt tanpa gula atau pada tempe atau pada acar macam-macam juga ya, itu bisa membantu untuk menjaga flora normal vagina kita agar tetap sehat, sehingga mengurangi resiko infeksi yang bisa menyebabkan kekeringan dan juga iritasi. Nah, yang keenam, vitamin A dan juga vitamin E. Vitamin A penting untuk kesehatan selaput lendir tubuh termasuk di area vagina. Sumbernya dari wortel, dari ubi jalar, dari bayam, dari mangga. Kemudian vitamin E itu adalah antioksidan yang baik untuk kulit dan juga selaput lendir. Sumbernya contohnya aja ya teman-teman, ini dari minyak zaitun, alpukat, almond, atau kuaci, biji bunga matahari, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang ketujuh, makanan kaya vitamin C. Jadi konsumsi nih vitamin C. Vitamin C ini gak hanya untuk daya tahan tubuh, tetapi dia juga penting nih untuk produksi kolagen dan menjaga kesehatan jaringan termasuk jaringan vagina. Sumbernya di jeruk, kiwi, stroberi, paprika, brokoli ya teman-teman. Jadi selain mengkonsumsi makanan yang baik, ada juga beberapa makanan yang sebaiknya dibatasi atau dihindari jika kamu mengalami masalah-masalah vagina kering. Makanan yang harus dibatasi atau dihindari itu minuman berkafein dan beralkohol karena bisa menyebabkan dehidrasi, jadi nggak boleh. Makanan olahan dan juga makanan yang tinggi gula karena bisa memicu peradangan dan juga mengganggu keseimbangan hormon. Oke teman-teman sehat, meskipun makanan ini bisa membantu jika masalah vagina kering kamu tuh nggak membaik ya dengan perubahan pola makan tadi, udah konsumsi nih makanan-makanan yang tadi, tetapi nggak membaik, atau malah disertai dengan gejala lain seperti gatal yang parah, nyeri pada saat berhubungan, keputihan yang nggak normal, atau adanya perdarahan dari area MISFI, teman-teman tetap saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan diri terlebih dahulu ke dokter ya teman-teman, ke dokter obgyn boleh. Jadi dokter akan mencari tahu nih penyebab pastinya dan memberikan penanganan yang lebih spesifik seperti terapi hormon atau obat-obatan jika diperlukan. Kesimpulannya, MISFI yang lembab dan juga sehat bukan cuma soal kenyamanan tetapi juga indikator kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Dengan memilih makanan yang tepat dan menjaga hidrasi tubuh, kamu bisa banget ya membantu menjaga kelembaban alami MISFI dan juga meningkatkan kualitas hidup kamu. Ingat, apa yang kamu makan itu sangat berpengaruh ya teman-teman pada kesehatan organ intim kamu. Nah, dari 7 makanan ini, mana nih yang paling sering kamu konsumsi? Atau ada makanan lain yang kamu tahu dan juga bisa membantu? Yuk, kita saling berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Boleh silakan di komen-komen teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like, di share, dan juga subscribe nih. Subscribe, notifikasi loncengnya juga dipencet untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.